Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wungsu Anut Sesanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan antar modul yang dimaksud adalah modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan yang pertama adalah keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, guru penggerak berperan sebagai penuntun dan pemberi teladan yang selalu berpihak pada murid. Hal ini bertujuan supaya murid memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab memimpin dirinya atau merdeka. Yang kedua adalah keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus mempunyai nilai dan mampu menjalankan perannya agar dapat menjadi penuntun dan pemberi teladan. Untuk itu, nilai dan peran guru penggerak yang sudah dimiliki oleh seorang guru penggerak menjadi kekuatan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan yang ketiga adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Prakarsa perubahan yang disusun sesuai visi guru penggerak dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses pendidikan. Selain itu, budaya positif juga menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah materi pada setiap modul sangat bermanfaat bagi guru penggerak. Seorang guru penggerak yang mampu merefleksikan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara akan mampu memaksimalkan nilai dan peran yang telah dimilikinya untuk mewujudkan visi guru penggerak, sehingga mampu menciptakan budaya positif di kelasnya maupun di lingkungan sekolahnya. Refleksi pemahaman. Dalam membuat refleksi pemahaman, saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal-hal menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah teman dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya saya bertindak sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Yang pernah saya alami adalah saya menangani siswa yang sering menangis karena bertengkar atau sekedar ditinggal oleh ibu yang mengantarkannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Pertanyaan kelima, menurut Anda,
Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Yang harus diperbaiki adalah konsistensi guru yang bertindak sebagai manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa hal tersebut sudah benar. Namun sekarang saya merasa bahwa posisi terbaik adalah manajer yang mampu membersamai murid menyelesaikan masalahnya dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, saya sering menstabilkan identitas dengan mengucapkan, "Tidak apa-apa, Bu Guru dulu juga pernah berbuat seperti itu." Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menjalin kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali murid, agar budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah dapat berlanjut di rumah anak. Hal ini menjadi suatu kebiasaan yang akan dijalankan oleh anak dimanapun mereka berada. Yang selanjutnya adalah rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya buat. Latar belakang. Sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman yang memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik dapat dimunculkan dalam berbagai kegiatan, dan semua itu dapat diciptakan mulai dengan pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Tujuan pembuatan aksi nyata ini adalah untuk menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan dan disepakati. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik, mendisiplinkan diri murid sesuai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Tolak ukur ketercapaian aksi nyata ini, murid memiliki budaya disiplin dalam kesehariannya, terlaksanakannya keyakinan kelas yang telah disepakati, dan terciptanya kemandirian serta tanggung jawab murid di sekolah. Dalam pelaksanaannya nanti, yang akan saya lakukan adalah perencanaan, yaitu menyusun rencana pembuatan keyakinan kelas, berkolaborasi dengan kepala sekolah, melakukan sosialisasi dengan rekan sejawat, serta menentukan waktu, alat, dan bahan pembuatan. Dalam pelaksanaannya, saya mensosialisasikan konsep keyakinan kelas, menjelaskan mekanisme pembuatan, memfasilitasi murid berpendapat, meninjau kembali pendapat yang ditulis, menyepakati keyakinan kelas bersama murid. Dalam refleksi, saya melakukan evaluasi pelaksanaan keyakinan kelas, meminta umpan balik murid, serta melakukan refleksi secara berkelanjutan. Dalam seluruh rangkaian kegiatan yang akan saya lakukan, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, semua guru, dan penjaga sekolah untuk menjadi role model yang memberikan teladan dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah.
orang tua dan wali murid dalam keberlanjutan pelaksanaan budaya positif di rumah dan lingkungan masyarakat sehingga menjadi teladan bagi murid, murid yang berkolaborasi dengan murid dalam membuat keyakinan kelas serta konsisten dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, serta lingkungan sekolah yang mendukung terlaksananya budaya positif dengan menciptakan suasana yang menyenangkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.